Di zaman di mana algoritma mulai menyentuh nadi kehidupan, di mana robot tak hanya mengangkat beban tapi juga merangkai kata-kata, banyak yang sudah mulai bertanya apa yang tersisa untuk manusia. Inilah batas antara manusia dan mesin. Perasaan bukan sekedar logika, bukan karena diprogram, tapi karena cinta. Mesin secerdas apapun tetaplah mesin. Ia bisa memproses data lebih cepat, bisa mengingat jutaan informasi dalam sekejap, tapi ia tidak bisa merasakan dan juga tidak bisa menahan emosi manusia secara utuh. Jadi pertanyaannya, bukan hanya apakah pekerjaan saya akan tergantikan oleh AI? Pertanyaan yang lebih penting adalah, apa yang membuat saya berbeda dari mesin? Di saat kita menganggap itu luka, maka kita sulit menerima. Di saat kita melihat sebuah kejadian dengan kacamata kesel, sebel duluan, udah blocking bahasanya, langsung nutup, langsung susah diterima. Langsung kita bawaannya nggak nyaman. Tapi kalau kita melihat acceptance dulu nih, menerima bahwa ya Allah, alhamdulillah ya Allah, itu soft, lebih mudah masuknya apapun itu. Jadi begitu sudah seperti itu, maka insya Allah kondisi apapun itu justru akan membuat kita semakin melihat kehidupan ini dalam kacamata cinta. Di zaman di mana algoritma mulai menyentuh nadi kehidupan, di mana robot tak hanya mengangkat beban tapi juga merangkai kata-kata, banyak yang sudah mulai bertanya apa yang tersisa untuk manusia. Saat dunia berubah menjadi cepat dan teknologi melesat jauh melampaui imajinasi kita, muncul kegelisahan baru. Apakah kita ini masih dibutuhkan? Apakah akan tiba di hari ketika manusia hanya menjadi penonton di panggung yang pernah ia kuasai? Dan hari ini, mari kita duduk sejenak, bukan untuk melawan zaman, tapi juga untuk memahami tempat kita di dalamnya. AI bisa menulis puisi, tapi bisakah ia merasakan patah hati saat menulisnya? AI bisa menciptakan musik, namun pernahkah ia diam sejenak lalu menangis diam saat mendengar lagunya sendiri? Inilah batas antara manusia dan mesin. Perasaan bukan sekedar logika, bukan hanya efisiensi, tapi keberanian untuk merasakan, untuk gagal, untuk jatuh, dan tetap mencoba lagi, bukan karena diprogram, tapi karena cinta. Seiring waktu berjalan, dunia terus berubah. Dalam satu dekade terakhir, kita melihat lonjakan besar dalam perkembangan teknologi. Kecerdasan buatan atau AI telah berkembang begitu cepat, hingga mampu melakukan banyak hal yang dulunya hanya bisa dilakukan oleh manusia. Ia bisa menulis artikel, membuat desain, menerjemahkan bahasa, bahkan menghasilkan suara dan wajah yang mirip manusia. Banyak orang mulai resah, bertanya-tanya dalam hati, apakah pekerjaan saya akan tergantikan oleh AI? Kekhawatiran itu wajar saja. Bahkan sebagian dari kita sudah melihat kenyataan itu dengan mata kepalanya sendiri. Pekerjaan-pekerjaan administratif mulai diambil alih oleh software otomatis. Chatbot menggantikan customer service. Robot melayani pelanggan di restoran. Bahkan AI sekarang bisa membuat video, menyusun konten, dan menciptakan musik hanya dalam hitungan detik. Dunia yang dulu kita kenal udah berubah. Dan banyak orang merasa gak siap ini untuk menghadapi kenyataan ini. Namun di tengah semua kecanggihan itu, ada satu hal yang sering kita lupakan. Mesin secerdas apapun tetaplah mesin. Ia bisa memproses data lebih cepat, bisa mengingat jutaan informasi dalam sekejap, tapi ia tidak bisa merasakan dan juga tidak bisa menahan emosi manusia secara utuh. Ia tidak bisa memberi makna pada pengalaman, dan situlah letak perbedaan paling mendasar. Ada jenis-jenis pekerjaan yang lahir bukan dari logika, melainkan dari hati, yang tidak bisa digantikan karena sangat manusiawi. Misalnya, ketika seorang ibu menangis di ruang konseling, ia nggak butuh jawaban cepat, ia hanya butuh dipahami. Ia butuh seseorang yang hadir secara penuh, mendengarkan tanpa menghakimi. Apakah AI bisa melakukannya? Tapi rasa, kehadiran, dan empati yang tulus itu hanya bisa diberikan oleh manusia. Begitu juga dalam dunia pendidikan. Guru bukan hanya menyampaikan materi, mereka membentuk karakter, menanamkan nilai, dan menjadi teladan.
AI bisa menyajikan pelajaran yang menarik, bahkan lebih interaktif. Tapi siapa yang bisa menggantikan pelukan seorang guru saat anak kecil menangis? Siapa yang bisa membaca kegelisahan murid dari sorot matanya? Pendidikan bukan sekedar soal informasi, tapi bonding atau hubungan. Di bidang seni, AI memang bisa menggambar dan menciptakan lagu. Tapi inspirasi sejati datang dari pengalaman hidup. Seorang penyair menulis puisi karena hatinya remuk. Seorang pelukis menuangkan emosi dalam goresan warnanya. Sebuah lagu bisa membuat kita menangis bukan karena nadanya sempurna, tapi karena kita merasa tersentuh. AI bisa meniru bentuk, tapi tidak bisa merasakan makna. Lalu bagaimana dengan pekerjaan lapangan? Teknologi memang bisa membuat robot yang bekerja di pabrik. Tapi bagaimana dengan tukang bangunan yang harus menyesuaikan diri dengan kondisi medan yang tidak terduga? Bagaimana dengan pemadam kebakaran yang harus mengambil keputusan dalam hitungan detik? Di tengah kobaran api dan juga teriakan panik, dalam situasi seperti itu, keberanian, insting, dan naluri manusia tetap tidak bisa digantikan. Di sisi lain, ada pekerjaan yang sangat kompleks, melibatkan moral dan etika. Di dalam ruang sidang, hakim memutuskan nasib seseorang. Apakah pantas menyerahkan keputusan sebesar itu pada mesin yang hanya memahami hukum sebagai data, tanpa mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan rasa keadilan? Hukum bukan sekedar peraturan, ia hidup dalam masyarakat dan setiap kasus memiliki nuansa. Nah, disinilah kita butuh manusia yang bijaksana, bukan mesin yang cepat. Kita juga harus ingat bahwa dalam banyak aspek kehidupan, kita memilih berdasarkan rasa percaya. Dan kita memilih pemimpin bukan karena cerdas, tapi karena karismanya, visi yang dibawanya, dan kemampuan membangun kepercayaannya. AI mungkin aja bisa juga berpidato, tapi ia tidak bisa menyentuh hati kita. Tidak bisa membawa harapan dalam masa sulit. Kepemimpinan sejati melibatkan jiwa dan kehadiran. Semakin kita bergantung pada teknologi, justru semakin kita menyadari pentingnya sisi kemanusiaan. Dunia butuh keseimbangan. AI bisa membantu kita mempercepat proses memberi kemudahan. Tapi dalam banyak hal, AI bukan pengganti, melainkan hanya alat. Dan manusia tetap jadi subjek utama. Pekerjaan yang tidak tergantikan oleh AI bukan berarti pekerjaan yang kuno. Justru seringkali pekerjaan-pekerjaan itulah yang paling dibutuhkan untuk menjaga nilai-nilai manusia di tengah zaman yang makin digital. Guru, terapis, seniman, pemimpin komunitas, pekerja sosial, perawat, dan banyak profesi lain yang melibatkan hati, perasaan, dan juga interaksi nyata. Itulah benteng terakhir dari kemanusiaan kita. Jadi pertanyaannya, bukan hanya apakah pekerjaan saya akan tergantikan oleh AI? Pertanyaan yang lebih penting adalah, apa yang membuat saya berbeda dari mesin? Jika kita terus belajar berkembang dan menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap hal yang kita lakukan, maka insya Allah kita akan tetap relevan. Bukan karena kita lebih cepat dari mesin, tapi karena kita lebih dalam. AI mungkin aja akan meniru kita, tapi ia tidak akan pernah bisa menjadi kita sepenuhnya. Karena pada akhirnya dunia ini masih butuh manusia. Dan selama kita menjaga sisi kemanusiaan kita, kita akan tetap dibutuhkan. Terkadang kita terlalu terpaku pada efisiensi, kita menyembah kecepatan, kita memuja teknologi yang bisa memotong waktu dan biaya, tapi kita lupa bahwa tidak semua hal dalam hidup ini harus cepat. Ada yang perlu dilambatkan, dirasakan, dihayati. Pernah gak sih kamu duduk di warung kopi kecil dan ngobrol dengan pemiliknya? Ia mungkin aja gak punya sistem otomatis canggih, gak pakai barcode, gak ada program loyalty, tapi kamu tetap kembali ke sana. Kenapa coba? Karena kamu merasa nyaman. Ada sapaan hangat di sana, ada senyuman yang tulus di sana, dan ada cerita yang hidup. Dunia bisa berubah, teknologi bisa maju, tapi manusia akan selalu dicari. Bukan karena kita paling cepat, bukan karena kita paling akurat, tapi karena kita paling hidup. Guys, jika dirasa ini menarik, silakan
Lanjut diskusi di kolom komen, atau juga mungkin di lain kesempatan kita akan bersama narasumber di Untung Mau Tahu. Sampai ketemu lagi di Beruntung berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat kita menganggap itu luka, maka kita sulit menerima. Di saat kita melihat sebuah kejadian dengan kacamata kesel, sebel duluan, udah blocking bahasanya, langsung nutup, langsung susah diterima. Langsung kita bawaannya nggak nyaman. Tapi kalau kita melihat acceptance dulu nih, menerima bahwa ya Allah, alhamdulillah ya Allah, itu soft, lebih mudah masuknya apapun itu. Jadi begitu sudah seperti itu, maka insya Allah kondisi apapun itu justru akan membuat kita semakin melihat kehidupan ini dalam kacamata cinta.